Mas Hanta, selamat siang. Ya, Oke, Ana, selamat siang Mas Kirdi, Mas Umam. oke, Mas Siang Mas Hanta. Anda. Ini kan kalau kita lihat terbagi dua capres-cawapres terpilih. Kalau Prabowo menuju DPP PKB untuk menjalin komunikasi politik, membuka mungkin rekonsiliasi baru begitu ya. Sedangkan Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden terpilih membuka komunikasi dengan rakyat. Komentar Anda? Ya, memang ini sudah bisa diprediksi sejak awal dan sudah sering kita bahas bahwa dua partai yang paling mungkin bergabung dengan pemerintahan itu rutannya satu Nasdem, kedua PKB. Nasdem adalah partai yang paling progresif sebenarnya perkembangan terhadap kemungkinan bergabung dalam pemerintahan. Satu-satunya partai, ketua umumnya Surya Paloh, sudah bertemu dengan Joko Widodo, presiden, yang juga punya peran penting dalam koalisi Prabowo Gibran. Yang kedua juga, Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh, bertandang ke Gondang Dia, kantor DPP Partai Nasdem. Nah, hari ini melengkapi, memang PKB juga ternyata didatangi oleh Pak Prabowo setelah Partai Nasdem. Nah, kalau komposisi ini yang terbangun, maka sebenarnya sudah lebih dari cukup. Empat partai, Partai Golkar, Partai Gerindra, kemudian Demokrat dan PAN itu sudah mengantongi hampir 50%, persisnya 48% kursi di parlemen di komposisi DPR ke depan. Kalau ditambah dengan Partai Nasdem sekitar 60%, ditambah lagi dengan PKB sudah lebih dari 70%. Nah, kalau ini yang terbentuk sebenarnya sudah cukup. Ini sudah bukan pas terbatas atau simple majority lagi, bukan sekedar mayoritas sederhana, tapi sudah cukup besar. Justru ada tantangan soal soliditas, soal koalisinya harus tetap solid, jangan sampai rapuh dan sebagainya. Nah, kita tetap berharap meskipun dari sisi Pak Prabowo dan koalisi, terutama Pak Prabowo menginginkan PD Perjuangan bergabung dalam pemerintahan, karena sepertinya semangat untuk mempertemukan Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat kuat, selain ingin mengirimkan pesan rekonsiliasi, tapi saya termasuk berharap dua partai sisanya tetap harus berada di luar pemerintahan. Pertama PD Perjuangan, kedua PKS. Dua partai ini DNA politiknya, genetik politiknya memang cukup kuat di luar pemerintahan, sudah berpengalaman dan harapan kita kalau ternyata PD Perjuangan juga bergabung, ini yang membuat demokrasi kita menjadi kurang sehat, bukan demokrasi yang kuat dan efektif. Nah, saya ingin mengomentari Ana, tadi juga Mas Kirdi sudah sempat menyinggung ya dari sisi gestur mungkin beliau, tetapi yang menarik saya jangan kita lewatkan adalah faktor pidato hari ini. Kalau Pak Prabowo memang menarik ya, pidato orang yang sedang menang itu pasti bagus. Pasti mengajak rekonsiliasi, mengakhiri kontestasi harus sudah berakhir, dan pesan yang penting tadi mengajak pasangan Anies Mohaimin yang hadir pada saat itu untuk berjiwa besar, karena beliau pernah berada pada posisi itu. Meskipun ini candaan, ini pesan yang penting. Nah, saya ingin mengapresiasi Anies dan Mohaimin, terutama Anies Baswedan. Menurut saya tontonan hari ini yang paling keren ada Anies Baswedan. Kita berharap calon yang kalah itu hadir ketika pelantikan 20 Oktober. Ini masih jauh 20 Oktobernya, tapi Anies sudah hadir, sudah datang, dan kemarin mengirimkan statement cukup bagus menurut saya, mengakui kemenangan, pertandingan sudah selesai, lawan menjadi kawan, nah sebenarnya kawan dalam berdemokrasi. Jadi saya kira kita satu sisi mengapresiasi baik Prabowo, baik Anies maupun Ganjar, karena mereka melakukan gugatan dan bahasa hukum, Ana, kemudian mereka melakukan perlawanan politik atas hasil Pilpres yang menurut mereka tidak puas, itu jalurnya konstitusional, yaitu di MK. Nah, itu di koridor demokrasi itu harus kita apresiasi. Meskipun kita lihat dari 201 dan 03 ini masih berbeda, di mana dari sisi PD Perjuangan masih ada PT UN yang mereka gugat melalui PT UN, kemudian juga barangkali ada wacana hak angket meskipun sangat sulit, tapi di sisi Anies 01 sepertinya sudah selesai, statement mereka sudah berada di ujung. Nah, kenapa saya katakan ini menarik? Karena kehadiran ini selain memperkuat legitimasi politik Prabowo Gibran, mereka tidak menunggu pelantikan, mereka hadir. Nah, karena ini menjadi investasi politik bagi Anies Baswedan, bisa menjadi the next leader. Saya dibilang leader ya, bukan presiden, karena presiden belum tentu. Dinamikanya masih sangat panjang. Nah, ini saya ingin menarik dengan pertanyaan statementnya Ana tadi. Ini sejalan sepertinya linear dengan sikap Surya Paloh sebagai kingmaker dari pasangan Anies Mohaimin. Dan Surya Paloh itu kan sudah jelas sikap politiknya. Karena itu menurut saya
sepertinya semakin besar potensinya sesuai prediksi sejak awal. Pada hari quick count saya sudah menyampaikan itu, yang paling besar potensi bergabung pemerintahan satu Nasdem, yang kedua adalah partai PKB, yaitu yang dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar. Nah, setelah ini Ana, menurut saya kita akan melihat intensitas politik yang sangat kuat. Itu ada soal komunikasi, negosiasi, dan lobby politik antar partai akan semakin kencang. Yang di dalam pemerintahan, yang sudah di dalam koalisi Indonesia Maju, itu akan semakin intensif membicarakan tentang nomenklatur kabinet, bicara tentang jatah menteri, siapa yang akan jadi menteri, rekomendasi, nah itu akan semakin intensif pertemuannya. Nah yang kedua, ini pertemuan yang sedang berlangsung. Semakin intensif, beberapa hari kita diskusikan ini bahwa kemungkinan akan ada pertemuan saling dengan Partai Nasdem, akan dengan PKB. Dengan Ibu Mega kita tidak tahu seperti apa. Kalau ada pertemuan, ada potensi PD Perjuangan bergabung. Tapi kalau pertemuan itu gagal, potensinya semakin mengecil. Nah, karena itu, menurut saya pertemuan-pertemuan ini harus kita baca bagian dari pidato Pak Prabowo tadi. Ingin mengirimkan pesan kepada publik tentang rekonsiliasi. Sebenarnya Pak Prabowo merasa belum paripurna, belum sempurna kalau bertemu belum dengan PD Perjuangan dan Ibu Mega. Pengennya dengan semua, terlepas akan gabung atau tidak di dalam pemerintahan, segmen Pak Prabowo tadi. Itu pesan pertamanya. Yang kedua, Prabowo Subianto jelas sekali kebutuhan politiknya, keinginan politiknya terbesarnya adalah ingin memperkuat dan memperbesar barisan koalisi untuk menyukseskan agenda pemerintahan, untuk memperkuat koalisi. Nah, ini akan menjadi sepertinya sudah semakin kuat ya, 70% ditambah Nasdem dan Mas Hanta Yuda, ini kan dinamika politiknya semakin dinamis nih tampaknya. Kedepannya Anda melihatnya seperti apa? Ya, pastilah akan semakin dinamis, Ana. Saya kira akan ada 3 tantangan politik yang akan dihadapi oleh Prabowo Gibran di awal pemerintahan. Paling tidak sekarang 6 bulan menuju pembentukan kabinet atau pelantikan. Satu, kita tahu pasti akan ada kemungkinan besar bertambahnya partai politik. Artinya secara kuantitas dia akan semakin besar. Ini menjadi kabar baik bagi Prabowo Gibran untuk lebih leluasa memerintah dan bisa menyukseskan agenda-agenda pemerintahannya, menyampaikan proposal ke DPR dan seterusnya. Tetapi di saat yang sama tantangannya itu dia berpotensi kalau kuantitasnya naik, kualitas soliditasnya juga berpotensi terganggu. Jadi jangan sampai terjadi koalisi yang bertambah besar tapi mengalami kerapuhan. Jadi kalau lama-lama rapuh bisa retak. Nah ini yang harus diantisipasi. Perhatikan tidak hanya pendekatan jangan sampai terjebak pada kuantitas saja, tapi jaga juga soliditas koalisinya. Itu yang menjadi tantangan pertama. Yang kedua, karena berdatangnya tambahan PKB dan katakan Nasdem, itu kabar baik. Itu sangat menjadi berita yang sangat menyenangkan bagi Pak Prabowo. Tapi apakah itu akan menyenangkan partai lain? Belum tentu. Misalnya katakanlah Partai Demokrat dengan bergabungnya Nasdem kan belum tentu mereka ikut bergembira. Nah karena itu tantangan kedua Pak Prabowo dan Gibran, terutama Pak Prabowo adalah bagaimana mengelola bandul di internal koalisi, keseimbangan di internal koalisi yang terkait dengan soliditas tadi. Kan di sana ada orang kuat, ada Pak Jokowi sendiri, kemudian ada Pak SBY. Nah, dengan hadirnya Pak Surya Paloh, kemudian ada Pak Muhaimin, apalagi ada Ibu Megawati, itu akan bandul politiknya akan dinamis, saling mengimbangi. Tidak ada, karena semuanya orang kuat, tidak ada yang paling kuat. Kalau tidak ada yang paling kuat, maka Pak Prabowo akan menjadi penentu. Kalau kemudian itu datang orang-orang kuat untuk mengimbangi yang sudah ada. Itu yang dijalankan strategi politik Pak Jokowi, itu seperti multipolar. Dibangun di dalam koalisi, ada orang kuat, ada Pak Luhut di sana, kemudian ada Pak Surya Paloh di dalam koalisi dan lain sebagainya, termasuk ada Pak figur-figur kuat di sana, termasuk Pak Prabowo sendiri. Jadi sangat dinamis. Nah, karena itu tantangan yang lainnya adalah bagaimana Pak Prabowo bisa membentuk skema politik, pola bandulnya, apakah bipolar, dua kekuatan akan terbelah di dalamnya, Pak Prabowo berhadapan dengan koalisi, itu posisi yang berbahaya, atau tripolar, atau dibiarkan tanda petik multipolar. Jadi kekuatannya berserakan, sehingga tidak perlu ada misalnya sekretariat gabungan koalisi, apalagi nanti di luar ada sekretariat gabungan koalisi atau barisan koalisi yang dipimpin oleh seseorang menjadi ketua barisan koalisi, itu menurut saya menyulitkan Pak Prabowo. Tapi kalau tidak ada seperti sekarang Pak Jokowi, itu justru Pak Jokowi akan menjadi penentu. Itu poin yang kedua. Terakhir yang ketiga, tantangannya adalah terkait dengan semangat rekonsiliatif yang dibangun oleh Pak Prabowo. Itu sepertinya Pak Prabowo pengen sekali membidik bertemu dengan Ibu Mega, supaya kesan itu tertangkap oleh publik. Jadi selain pesan rekonsiliatif,
rekonsiliasi, bagaimana tadi membangun trust publik tentang demokrasi kita dan sebagainya, ini juga perlu menjadi PR bagi Pak Prabowo. Nah, pidato hari ini, pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo, pidato kemenangan penetapan hari ini, itu adalah selain dua hal. Satu, mengirim pesan rekonsiliasi persatuan nasional. Yang kedua, mengakomodir, politik akomodatif, mengajak semua untuk bergabung dari sisi politik. Dua hal itu yang paling kuat pesan yang dikirim oleh Pak Prabowo, dan itu sekaligus menjadi PR besar, tantangan juga seperti yang saya katakan 3 poin tadi. Dan di sisi yang lain, kita tetap mengapresiasi Pak Prabowo mengajak semuanya, mengapresiasi Anies Baswedan yang hadir pada hari ini dan menerima, sudah mengatakan ini ujung dari kontestasi nasional, dan mudah-mudahan ke depan terbentuklah pemerintahan yang efektif dan kuat. Bukan yang kolutif. Kalau kolutif itu di mana eksekutifnya sangat heavy, sangat kuat sekali, sementara legislatif hanya jadi stempel pemerintah, sehingga tidak imbang, sifatnya potensi kolutif. Tapi sebaliknya, kalau legislatifnya terlalu kuat, eksekutifnya lemah, ini juga tidak baik, konfrontatif, menyulitkan untuk pemerintah. Kerap mengalami kuldesak, jalan buntu, sulit untuk memerintah. Itu terjadi misalnya pemerintahan Pak almarhum Gus Dur misalnya. Kita tidak menghendaki itu juga. Tapi yang kita inginkan di tengah-tengah, efektif dan kuat. Artinya ada di dalam pemerintahan, dia cukup untuk mendapatkan dukungan parlemen untuk menyukseskan agenda-agenda pemerintahan. Tadi modalnya sudah lebih dari cukup, 70-an%. Tetapi kita tetap menghendaki ada yang di luar pemerintahan. Saya termasuk mendorong PD Perjuangan untuk tidak di dalam pemerintahan bersama PKS, mengontrol di dalam pemerintahan, efektif, mereka dipertemukan oleh kepentingan rakyat dan konstitusi. Jadi kalau konstitusi, sesuai konstitusi, sesuai kepentingan rakyat, mereka harus bersatu. Tapi sebaliknya, mereka harus berpisah. Dan terakhir, mungkin barangkali kalau PD Perjuangan ada pertemuan, ada titik rekonsiliasi, seperti Pak Prabowo katakan, tidak harus berada di dalam pemerintahan, jalan tengahnya, supaya PDIP untuk menjaga marwah dan dalam persepsi publik, bisa jadi ada pertemuan, ada tanda petik rekonsiliasi, tapi posisi Ketua DPR itu tetap aman dimiliki oleh PD Perjuangan, negosiasinya sehingga Undang-Undang MD3 tidak diubah. Itu mungkin catatan dari saya. Ana, sekaligus saya pamit dulu. Ana, Mas Kirdi, dan Mas Umam ya. Baik, Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung di Breaking News TV One.